حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tatsliman katsira. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun kita berada, banyaknya berbagai macam bentuk musibah yang menimpa saudara-saudara kita, menjadikan kita juga terenyuh hati kita. Oleh karena itu, kesempatan ini saya bawakan hiburan orang saleh di saat terkena musibah. Bahwasanya di antara yang bisa menjadikan seseorang itu hatinya terhibur, itu dengan mengingat berbagai macam bentuk musibah yang mungkin lebih besar dari apa yang dia rasakan. Oleh karena itu, sebagaimana hal nanti kita sebutkan, maka kita sampaikan kisah dari seorang tabi'in bernama Urwah bin Jubair. Beliau adalah seorang ulama, seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah. Pada suatu hari, beliau diundang oleh Amirul Mukminin di Damaskus, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau mengajak putra sulungnya ke tempat Amirul Mukminin. Datanglah ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anaknya melihat kuda-kuda pilihan dari piaraan Amirul Mukminin. Tiba-tiba saja di antara seekor kuda tersebut menyepakkan kakinya hingga anak tersebut tewas. Ini padahal dia dalam keadaan bertamu. Belum lagi tangannya bersih mengubur anaknya. Salah satu telapak kakinya terluka. Betisnya tiba-tiba membengkak dan menjalar dengan cepat. Amirul Mukminin mendatangkan tabib dari seluruh penjuru negeri untuk memerintahkan mengobati tamunya dengan cara apapun, karena beliau kasihan kepada Urwah bin Jubair ini, seorang alim, seorang ulama. Para tabib memutuskan untuk mengamputasi kakinya. Beliau tidak mau ketika para tabib itu menawarkan agar meminum arak untuk menghilangkan rasa sakitnya, atau dibius. Ya. Bagaimana mungkin aku akan diamputasi sementara aku tidak merasakan? Beliau ingin tetap merasakan agar mendapatkan pahalanya, sehingga beliau memilih ketika dalam keadaan sholat beliau diamputasi. Ini menunjukkan tentang betapa khusyuknya beliau dalam keadaan sholat itu, sehingga diamputasi seperti itu mampu menahan rasa sakitnya tanpa dibius maupun diminumi arak. Setelah kaki tersebut dipotong dengan gergaji, maka minyak dididihkan dan kemudian diteteskan pada luka untuk menghentikan pendarahannya. Barulah beliau pingsan. Di saat bersamaan dengan itu, di rumah khalifah datang serombongan dari Bani Abbas. Salah seorang di antara mereka buta matanya. Al-Walid menanyakan sebab kebutaannya.
Dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, dulu tidak ada seorang pun di kalangan Bani Abbas yang lebih kaya dalam harta dan anak dibandingkan saya. Saya tinggal bersama keluarga saya di suatu lembah di tengah kaum saya. Hidup dalam keadaan nyaman, hidup dalam keadaan serba kecukupan, hidup dalam keadaan bahagia. Mendadak muncullah air bah yang langsung menelan habis seluruh harta keluarga saya. Hartanya hilang dan keluarganya juga hilang. Tidak ada yang tersisa bagi saya kecuali hanyalah seekor unta dan juga seorang bayi yang baru lahir. Maka unta itu sangat liar dan dia lari dari saya. Ketika unta itu berlari, maka aku taruh bayi untuk mengejar unta saya. Belum jauh saya berlari, saya mendengar jeritan bayi tadi. Dan ketika saya menoleh, ternyata kepalanya telah berada di mulut serigala. Dia telah memangsanya. Saya berbalik dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena bayi itu telah dilahap dan dicabik-cabik. Setelah itu serigala pun lari kencang. Saya kembali mengejar unta saya. Setelah saya dapat unta itu, ternyata menyepakkan kakinya tepat mengenai wajah saya, sehingga wajah saya hancur dan kedua mata saya buta. Demikianlah saya dapati diri saya kehilangan harta dan keluarga hanya dalam semalam saja. Bahkan sampai sekarang hidup tanpa penglihatan. Demikianlah kisah orang yang buta tersebut diceritakan kepada Amirul Mukminin. Kemudian Amirul Mukminin membawa orang tersebut kepada Urwah agar menceritakan kisahnya untuk menghibur dirinya. Ini salah satu langkah ketika kita menghadapi musibah. Kita lihat pertama, apakah musibah itu berkaitan dengan agama? Karena barang siapa terkena musibah agamanya, ini adalah musibah yang paling besar, sehingga bisa menjadikan dia sengsara selama-lamanya di dalam neraka. Apabila musibah mengenai hartanya, ini lebih ringan dibandingkan musibah mengenai badannya. Maka Amirul Mukminin menyuruh membawa orang tersebut kepada Urwah akan menceritakan untuk menghibur Urwah bin Jubair. Ketika pulang ke Madinah, beliau menjumpai keluarganya. Urwah berkata sebelum ditanya, janganlah kalian risau dengan apa yang kalian lihat. Allah memberiku 4 orang anak. Ada yang menyebut Urwah ini memiliki 7 anak. Kemudian dia mengambil 1, masih tersisa 3. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Aku diberi 4 kekuatan, yaitu dimaksudkan adalah kedua tangan, kedua kaki. Allah mengambil 1, maka masih tersisa 3. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, masih banyak yang ditinggalkan untuk. Maka demikianlah hendaknya seorang muslim ketika terkena dirinya musibah, janganlah dia futur, janganlah dia melemah, janganlah dia berputus asa, karena ini adalah dosa besar. Maka hendaknya dia tetap bersabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bersabar, Allah akan memberikan kepadanya surga. Ini kita ambil dari buku yang berjudul Mereka Adalah Tabi'in, yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Rafat Pasha. Juga bisa dilihat dalam buku berjudul Ibunda Para Ulama, yang ditulis oleh Sufyan bin Fuad Baswedan. Ini yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.